Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Akidah Akhlak bersama Timeline Guru. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai salah satu kompetensi dasar, yakni kompetensi dasar 3.1, menganalisis latar belakang munculnya aliran-aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Baiklah anak-anakku sekalian, pada masa akhir pemerintahan Khulafa Ur-Rasyidin, ilmu kalam telah terpecah menjadi beberapa aliran, seperti aliran Khawarij, Murji'ah, Syiah, Jabariyah, Qadariyah, dan lain-lain. Lantas, apa latar belakang munculnya aliran-aliran ilmu kalam tersebut? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita amati dan perhatikan penjelasan berikut. Adapun sebelum kita mempelajari mengenai latar belakang munculnya aliran-aliran ilmu kalam, apakah yang kalian ketahui tentang ilmu kalam? Dalam Islam, kita mengenal 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Adapun ilmu yang mempelajari tentang keimanan, yakni iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar, inilah yang disebut dengan ilmu kalam. Mengenai sejarah ilmu kalam, kita awali dengan membahas mengenai akidah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam boleh dibilang masih bersatu padu. Belum ada perpecahan dalam aliran-aliran atau firqah ilmu kalam. Apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat langsung berkonsultasi kepada Nabi. Dengan petunjuk Nabi tersebut, maka segala persoalan dapat diselesaikan dan para sahabat mematuhinya. Semangat persatuan sangat dijaga oleh para sahabat, karena selalu berpegang kepada firman Allah, Quran Surah Al-Anfal ayat 46, yang artinya, "Dan taatilah kamu sekalian kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, karena semua itu akan menyebabkan kalian gagal." Quran Surah Al-Anfal ayat 46. Pada masa Nabi, para sahabat yang mendatangi Nabi bukan untuk memperdebatkan ajaran yang dibawanya, tetapi menanyakan persoalan-persoalan yang belum mereka pahami. Adapun embrio perpecahan baru muncul setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada masa Khulafa Ur-Rasyidin. Pada masa Khulafa Ur-Rasyidin, khususnya pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Walaupun pada awal masa kekhalifahannya sempat muncul beberapa nabi palsu dan keengganan sebagian umat Islam membayar zakat. Namun semua permasalahan tersebut dapat diatasi oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq. Benih-benih perpecahan mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu ketika Utsman bin Affan melakukan reformasi di bidang administratur pemerintahan. Kebijakan yang diambil Khalifah Utsman tersebut berdampak kepada situasi politik yang tidak stabil. Situasi politik yang tidak stabil pada masa Khalifah Utsman bin Affan mencapai puncaknya dengan terbunuhnya Khalifah ketiga tersebut. Peristiwa yang menyedihkan dalam sejarah Islam ini dikenal dengan istilah Al-Fitnah Al-Kubro atau fitnah yang besar. Peristiwa ini dianggap sebagai pangkal munculnya
firqoh-firqoh atau aliran-aliran dalam Islam. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah dalam situasi yang sangat sulit. Peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan menjadi beban yang sangat berat untuk diselesaikan. Muawiyah yang saat itu merasa representasi keluarga Utsman bin Affan mengajukan tuntutan agar Ali bin Abi Thalib memprioritaskan pengusutan pembunuhan Utsman bin Affan. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib sudah bersungguh-sungguh berupaya membongkar kasus pembunuhan Utsman tersebut, tetapi belum berhasil. Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib dan secara terang-terangan menolak kekhalifahannya. Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjabat sebagai gubernur di Syam, menyusun kekuatan untuk melawan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya, bertempurlah dua kekuatan pasukan di Siffin pada bulan Safar 37 Hijriah. Pertempuran antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah inilah yang kemudian dikenal dengan Perang Siffin. Pertempuran antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah ini berakhir dengan perundingan. Daumatul Jandal adalah lokasi yang disepakati untuk dijadikan tempat perundingan. Peristiwa perundingan antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Muawiyah inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan tahkim atau arbitrase. Masing-masing delegasi berjumlah 400 orang. Delegasi Ali bin Abi Thalib dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan delegasi Muawiyah dipimpin oleh Amr bin As. Dalam perundingan tersebut dicapailah suatu kesepakatan bahwa untuk meredakan pertikaian maka Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah harus diturunkan dari jabatannya. Setelah dicapai kesepakatan, maka Amr bin As meminta kepada pihak Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan hasil perundingan terlebih dahulu. Pihak Ali bin Abi Thalib menyampaikan hasil perundingan di depan umat Islam sesuai dengan kesepakatan, yaitu untuk menghentikan pertikaian, maka Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah diturunkan dari jabatannya. Untuk meredakan pertikaian, maka Ali bin Abi Thalib dicopot sebagai khalifah. Amr bin As mempersilahkan terlebih dahulu kepada pihak Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan hasil perundingan tersebut ternyata hanyalah sebuah strategi untuk memenangkan diplomasi. Amr bin As menyampaikan hasil perundingan yang berbeda setelah pihak Ali bin Abi Thalib menyampaikan hasil perundingannya. Amr bin As menyatakan bahwa untuk meredakan pertikaian, maka Ali bin Abi Thalib diturunkan sebagai khalifah dan digantikan oleh Muawiyah sebagai pemimpin umat Islam. Mendengar pernyataan Amr bin As tersebut, bisa dibayangkan bagaimana kacaunya dan gaduhnya suasana di Daumatul Jandal pada saat itu. Seluruh pendukung Ali bin Abi Thalib tentu sangat kecewa. Sebaliknya, kubu Muawiyah merasa senang dan bersukaria. Setelah kejadian kacau itu, pihak Ali bin Abi Thalib meninggalkan kota Daumatul Jandal menuju Mekah untuk memberitahu hasil pertemuan tahkim. Sementara Amr bin As dan anggota delegasinya meninggalkan Daumatul Jandal untuk menemui dan memberitahu Muawiyah tentang hasil tahkim dan sekaligus mengucapkan selamat kepada Muawiyah yang diangkat sebagai khalifah menggantikan Ali bin Abi Thalib. Adapun dampak dari peristiwa tahkim tersebut, maka umat Islam terpecah menjadi 3 fraksi, yaitu fraksi yang pertama, kelompok yang setia kepada Ali bin Abi Thalib, yang kemudian menjadi embrio kelompok Syiah. Adapun fraksi yang kedua adalah pecahan kelompok Ali bin Abi Thalib, yang kemudian dikenal dengan sebutan Khawarij.
Sedangkan fraksi yang terakhir adalah kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada awalnya, perpecahan di antara umat Islam hanya memperdebatkan persoalan politik, namun kemudian menjalar ke persoalan akidah atau teologi. Misalnya sikap Khawarij terhadap Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah yang dinilai sebagai kafir karena dianggap mencampur-adukan antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, mereka merencanakan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As. Rencana pembunuhan tersebut dirancang dengan matang. Ibnu Muljam ditugaskan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib di Kufah. Hajjaj bin Abdullah ditugaskan untuk membunuh Muawiyah di Damaskus. Dan Amr bin Bakar ditugaskan untuk membunuh Amr bin Ash di Mesir. Namun pada akhirnya yang berhasil dibunuh hanyalah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Muawiyah hanya mengalami luka-luka dan Amr bin As selamat sepenuhnya karena tidak ke masjid dan hanya berhasil membunuh Khadijah yang dikira Amr bin As karena kemiripan rupanya. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dapat menambah hasanah keilmuan terkait materi munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Sekian, syukron kasiron. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.